Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku, umat paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yekan, dan seluruh umat Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa pekan yang ke-15. Marilah kita mengawali permenungan kita akan sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui kerajaan surga, rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah.
Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, bacaan Injil pada minggu ini kiranya sudah sering kali kita dengar. Cukup panjang tetapi sangat menarik. Tuhan Yesus mengajar para muridnya dengan perumpamaan, dan akhirnya Tuhan Yesus juga menerangkan artinya. Maka apa yang disampaikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat dan masih relevan untuk kita saat ini. Karena sabda Tuhan yang diberikan itu sebenarnya untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang mampu menanggapi, mampu mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi dalam dunia sekarang ini, zaman situasi sekarang ini, banyak sekali godaan-godaan. Sehingga akhirnya hidup manusia pun hanya tinggal hidup dan tidak berbuah sama sekali. Kita menyaksikan itu di dalam hidup sehari-hari. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang mungkin malah justru membuat orang lain sengsara, menderita. Itulah tanda-tanda ketika tanah hatinya tidak subur, yang menjadi tempat di mana benih sabda Tuhan bertumbuh. Semoga kita semua yang dipanggil oleh Tuhan Yesus memiliki hati yang subur, yang penuh kasih, dan akhirnya itu bisa dilihat dari buahnya yang tampak dalam hidup kita sehari-hari ketika kita boleh untuk memiliki hati seperti hati Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan penuh sukacita seperti Tuhan Yesus juga. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki tanah yang subur hati kita demi tumbuhnya benih sabda Tuhan yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah kebaikan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.